Allah Ta'ala. Jadi selain sifat rahmah, di sana ada keadilan. Dan inilah juga sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang wanita Imra'ah Ghamidiyah ya, yang waktu itu mencuri dan dia dari kalangan bangsawan, maka ada sekelompok sahabat yang merasa iba ya, karena dia dari kalangan bangsawan, mungkin segan dan seterusnya, untuk supaya meminta ampunan dari Rasulullah. Maka Rasulullah pun ketika didatangi oleh seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Usamah bin Zaid, yaitu sahabat dekat Rasulullah, meminta supaya wanita tersebut dibebaskan ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum idza saraka fihim ad-dha'if tarakuhu hakamu wa idza saraka fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraka fihim ad-dha'if hakamu alaih. Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian apabila yang ada orang mencuri dari kalangan bangsawan, mereka dibiarkan. Tapi giliran ketika ada yang melakukan mencuri dari kalangan orang-orang lemah, dihukum seberat-beratnya. Maka kemudian beliau menegaskan, fa'aimullah, demi Allah, la sarqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotongnya. Jadi Rasulullah yang mempunyai sifat kasih sayang ya, punya sifat lemah lembut dan seterusnya, dalam hal menegakkan hukum Allah, maka di sini adalah keadilan. Sehingga kata-kata rahmah ini disandingkan dengan keadilan. Baik, kemudian berikutnya wa qawluhu wa huwa thaqafatun. Dan yang dimaksud dengan ucapan beliau, Islam juga cakup thaqafah, ya, pengetahuan, ya, peradaban. Ai inna min ta'alim al-Islam al-akhdhu bi qistin wafin min al-ma'marah an-nafi'ah lana. Wala mani' yamna al-muslim min tahsil al-ma'rifah fi ayyi umuril kaun. Jadi Islam sangat terbuka dan diperintahkan umatnya untuk belajar dari semua yang ada, ya, dari alam semesta ini, ya. Semua segalanya ya, fi mukhtalafil ulum al-madiyah allati tadkhulu fi mafhumi thaqafah. Termasuk adalah ragam pengetahuan yang sifatnya materialistik ya, yang semuanya itu masuk kategori sebagai thaqafah. Ya, pengetahuan budaya, wa tuhayyi' lil insan sabila imaratil ardi, dan semuanya itu demi untuk memakmurkan bumi, wa husnal istighlal tharwatiha, dan supaya cakap di dalam mengelola bumi ini dengan segala sumber daya alam yang ada. Intinya bahwasanya Islam tidak melarang untuk umatnya untuk belajar dari mana saja. Bahkan dalam sebuah hadis, al-hikmatu dhalatul mu'min, fa aina wajadaha fahuwa ahqqu biha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ilmu itu merupakan hikmah, barang yang tercecer ya bagi seorang muslim, maka di mana saja dia mendapatkannya, maka dia berhak untuk mengambilnya. Jadi seorang muslim harus menjadi seorang yang mutsaqaf. Kalau dalam saksiyah, bina saksiyah Islamiyah ada mutsaqaful fikri, yaitu seorang yang mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan yang luas. Kemudian thaqafatun wa qanun. Ai anal Islam jaa bi ahkam li tanzimil alaqatil afrad fi ma bainahum. Islam juga bukan hanya sebatas ilmu belaka, teori, tetapi juga hukum yang diterapkan, ya, sistem yang mengatur antar individu, ya, antar individu. Wa nasu ala uqubat wa jazaatil mukhalifin. Dan Islam juga menjelaskan ya sebagian secara detail bagaimana hukuman, sanksi bagi pelaku-pelaku yang orang-orang yang melanggar hukum, ya, sawa'un kanat hadhil uqub wal ajziyah madaniyah tusibul insan fi mali au iqabiyah tasibul insan fi badanihi au huriyatihi au malihi. Baik hukuman tersebut terkait balasan yang sifatnya sipil ya, administrasi, ataupun yang menyangkut kepemilikan hartanya, ataupun juga fisiknya atau kemerdekaannya, bahkan ya juga hartanya.
Wal qanun al-islami yashmal mukhtalaf syu'unil alaqati bainan nas. Dan Islam, undang-undang Islam mengatur, mencakup semua urusan ya hubungan antara sesama manusia. Wa bitali la yajuzu lil muslim an yahjur hadil qanun al-islami wa yasta'id anhu biqanun akhar. Oleh karena itu, ini dalam syarah beliau ya, bahwasanya seorang muslim tidak boleh meninggalkan undang-undang Islam dan kemudian mengambil undang-undang yang lain ya. Innal muslimin al-yaum, ini komentar beliau, adapun kondisi kaum muslimin hari ini qad hajaru al-qanun al-islami, telah meninggalkan hukum Islam, wa tabbaqul qawanin al-ajnabiyyah wa lam yabqa al-qanun al-islami ila da'iratun dayiqatun jiddan. Dan hari ini kaum muslimin menerapkan, lebih memilih undang-undang asing ya, buatan asing, dan meninggalkan undang-undang Islam. Dan bahkan kalaupun ada undang-undang Islam yang diterapkan sangat terbatas ya, dalam wilayah yang sangat terbatas, seperti alaqatul usrah faqat, seperti dalam hal undang-undang yang terkait keluarga ya. Ini mungkin hampir di setiap negara muslim ya, undang-undang yang merujuk kepada syariat Islam ini hanya pada akhwal saksiyah ya, undang-undang keluarga, waris, cerai, talak, hanya itu saja. Meskipun ya mungkin dalam hal ekonomi ada juga hari ini yang bersumber dari nilai-nilai Islam ya. Wa hadhihi dairah dhayiqah khadat tamtad ilaiha aidil abisin bitahwir wa taghyir. Sudah begitu banyak sekali tangan-tangan yang ingin melakukan perubahan ya, merubah dari nilai-nilai yang ada ya. Sudah sedikit undang-undang yang berlaku, demikian pun masih ada juga orang-orang yang berupaya untuk mengaburkannya. Baik, kemudian maksud dari ucapan beliau, wa ilmun wa qada'un, amal ilmu fa ma'rifatun wa idrakul haqa'iq wal asya' kama hiya. Adapun yang dimaksud dengan pengetahuan, ilmu adalah dapat mencapai pengetahuan sesuatu ya, sesuai dengan hakikatnya. Wa ma'rifatu ma anzalallahu ta'ala wal ghayah allati khalaqal insan laha. Dan mengetahui apa yang Allah turunkan serta maksud dari diciptakannya manusia. Wa masiruhu alladhi anzalahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya seorang muslim mengetahui tujuan hidupnya dan masiruhu, tujuan akhir ya. Wa ya'riful muslim rabbahu wa rasulahu, dan seorang muslim juga harus mengetahui mengenali Tuhannya dan Rasulnya, wa dinahu wa ma'ani hadhihi din, dan mengenali agamanya serta makna-makna yang terkandung di dalam agama itu sendiri. Wa tali hadil martabah ma'rifatul umur al-ukhra allati tata'allaq bi umuril haya al-mukhtalifah, dan juga mengetahui segala urusan yang terkait dengan kehidupan ini ya. Adapun yang dimaksud dengan wa qada'un adalah fa inna min manahijil Islam al-qada' bainan nas. Ini mungkin beririsan dengan tadi ya sebelumnya ya, bahwasanya di antara manhaj ya Islam juga ada qada'. Qada' ini adalah faslul khitan, yaitu mahkamah yang memutuskan perkara atau permasalahan yang terjadi antar sesama manusia. Fannas bihajatin ila hakim man yaqdi fi khusumatihim. Karena manusia sangat membutuhkan seorang hakim, seorang penengah pengambil keputusan ketika mereka berada dalam khusumat ataupun sengketa ya. Dalam sengketa, waradul haqq ila sahibihi, dan memberikan hak kepada pemiliknya. Wa jawami'ud dhawabit fi mas'alatil qada' anal Islam yaj'al qada' fardhatan. Dan sebagai prinsipnya bahwasanya qada' ataupun mahkamah ini merupakan hal yang sifatnya fardu di dalam Islamnya. Jika satu negara terbangun ya, tercipta satu negara, maka qada' ataupun mahkamah ini menjadi prinsip yang harus ada. Walihada ayana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qudah fil amakin al-ba'idah anil Madinah. Oleh karena itu pada masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak mengutus para qadhi ya, para hakim ke negeri-negeri atau tempat-tempat yang jauh dari kota Madinah. Wal qadhil muslim syarif fihi al-ma'rifah bi ahkamil Islam.
Dan seorang hakim muslim diwajibkan, disyaratkan untuk mengetahui hukum Islam. Walihada kana min syurutil qadha fil amakin ba'idah anil Madinah. Dan ini merupakan bagian dari jadi syarat seorang qadhi ketika mereka jauh dari Madinah, ya, karena akan jauh dari Rasulullah, sehingga ketika ada permasalahan tidak ada yang dia rujuk, ya, tapi dia harus mempunyai kekuatan pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan satu kemarin kamu absen sorenya. Walihada kana min syurutil qadha an yakuna al-qadhi mujtahidan. Oleh karena itu disyaratkan seorang qadhi ini menjadi seorang mujtahid. Ya, ini sangat masyhur, ya, bagaimana kisah Hudzaifah, ya, Hudzaifah ibn Yaman, dan juga sahabat yang lain, ya, ketika akan diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman, bagaimana jika engkau dihadapkan satu permasalahan, bagaimana engkau menyelesaikannya. Maka dia mengatakan kembali kepada kitab Allah. Bagaimana jika tidak mendapati dalam kitab Allah keputusan hukum tersebut, maka akan kembali kepada sunnah Rasulullah. Bagaimana jika tidak mendapati, maka jawaban Hudzaifah adalah astahidu nafsi wala alu, maka aku akan melakukan ijtihad. Ya, maka Rasulullah dengan mengatakan alhamdulillahilladzi wafaqa wa rasula rasulihi. Segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kepada utusan rasulnya. Ya. Ini seorang mujtahid seorang qadhi harus seorang yang mujtahid. Namun dalam konteks hari ini tentu perundang-undangannya itu sudah tertulis, ya. Sudah tertulis dan sudah ada teksnya, sehingga bagaimana menguasai undang-undang tersebut. Baik, kemudian makna dari ucapan beliau, Islam juga madatun wa kasbun wa ghina. Islam juga mencakup materi, usaha dan kekayaan. Ayat anal Islam la yuhmil umurul madah. Bahwasanya Islam tidak mengabaikan urusan materi. Wa huwa ya'ni birruh wa ya'ni bil madah. Sebagaimana Islam juga memperhatikan masalah spiritual, ia pula juga memperhatikan masalah materi. Walakinal muslim yahfad qalbahu khalisan lillah. Hanya saja meskipun Islam tidak mengabaikan materi, seorang muslim wajib untuk menjaga hatinya tetap ikhlas karena Allah. Fala ta'saruhul madah. Hatinya tidak terbelenggu ataupun tidak terpenjarakan dengan materi. Maka surat, meskipun orang tersebut mempunyai materi harta yang sangat banyak, hatinya tidak terbelenggu dengan materi tersebut. Wal muslim an yubashir anwa al makasib bisyartin an takuna mubahah ghairu muharramah. Dan seorang muslim wajib untuk melakukan usaha, ya, dengan banyak usaha, ya, yang dengan syarat usaha-usaha tersebut halal, tidak diharamkan. Nah, ini juga menjadi syarat dalam menjadi karakter syakhsiyah muslim, yaitu qadirun alal kasbi, ya. Walahu wahduhu samratu kasbihi. Dan hendaknya setiap muslim itu mempunyai usaha sendiri, ya. Wa atba'i wa at'abihi li'anna al-mulki al-khasah muhtaramah fil Islam. Ya, karena dengan usaha sendiri ini sejatinya ini merupakan kepemilikan, ya. Kepemilikan secara khusus, ya. Seorang muslim mempunyai kepemilikan dengan usahanya sendiri. Fala yajuzu al-i'tida 'alaiha aw musadaratuha. Dan tidak boleh seorang untuk melanggar ataupun, ya, merampas usaha orang lain. Wa 'alaihi an yakhruja ma aftaradahu Allah 'alaihi fi amwalihi misla haqqiz zakah. Selain daripada itu, seorang muslim ketika mempunyai harta kekayaan, maka dia jangan lupa untuk mengeluarkan haknya, zakat wa hak nafaqat syar'iyyah, dan hak untuk mengeluarkan nafkah. Kemudian juga bahwasanya Islam juga jihadun wa dakwah. Al-Islam ya'muru bil jihad wa haqiqatuhu badrul juhdi fi sabilillah. Islam mengharuskan seorang muslim untuk berjihad, dan hakikat jihad adalah mengeluarkan segala daya upaya di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yasila hadzal juhdu al-mabdhul ila iraqatid dam al-muslim. Bahkan ketika mesti harus sampai pada batas menumpahkan darah. Ini adalah hakikat jihad. Sehingga jihad ini dalam Al-Qur'an banyak disebutkan di amwalikum wa anfusikum, yaitu dengan
dengan harta dan 6 lewat 17 dengan harta dan jiwa, ya. Baik, dan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang itu, ya, dan Rasulullah juga memberikan peringatan ketika seorang muslim ataupun komunitas muslim atau negara muslim sudah meninggalkan jihad, maka ketahuilah dia akan sampai pada titik lemah, ya. Dan itu yang kita saksikan hari ini, bagaimana ketika negara-negara muslim itu meninggalkan jihad, maka akan menjadi negara yang lemah, ya. Dahulu ketika orang-orang barat, ya, orang-orang Yunani ketika mengintai, memata-matai kaum muslimin, itu mereka dengan bertanya kepada anak-anak kecil yang tinggal di negeri muslim, ya. Ketika ditanya tentang ketika ada anak kecil menangis, kemudian ditanya kenapa menangis dan seterusnya, ketika jawabannya adalah aku kehilangan ataupun alat ketapel kurusa atau alat panah kurusa, maka mereka memahami kondisi masyarakat kaum muslimin saat itu masih menanamkan pemahaman tentang jihad. Tetapi ketika anak muslim menangis disebabkan karena kehilangan mainannya ataupun karena hal yang lain, maka ini menunjukkan masyarakat muslim sudah mulai lemah. Maka disitulah mereka bisa memahami bagaimana kualitas ataupun daya juang masyarakat muslim yang ada di wilayah mereka. Baik, jadi jihad ini merupakan sesuatu yang jadi kewajiban, ya. Ada kalanya kewajibannya ini dan kifai. Kalau di sini disebutkan menurut Abdul Karim Zaidan, innal muslimin al-yawm qad azafu 'anil jihad wa zahadu ma'a annahu asbaha al-yawm fardhu 'ainin. Hari ini disaksikan bahwasanya kaum muslimin telah meninggalkan jihad ini, padahal jihad ini merupakan kewajiban yang sifatnya individu. Baik, Islam juga jaisun wa fikrah. Ini mungkin senada dengan tadi, ya, bahwasanya negara muslim atau kaum muslimin juga diperintahkan untuk menyiapkan jaish ataupun tentara, yaitu bukan hanya tentara tetapi tentara yang mempunyai ideologi, ya, ideologi Islam, al-juyush al-islamiyah, yaitu tentara yang memang ideologinya adalah menegakkan agama Allah dan menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya semata jais saja, akan tetapi juga Assalamualaikum, nama saya Muhammad dan saya ialah BPCO dan kandungan di TradingView. Hari ini hari yang istimewa, kami sedang meraihkan ulang tahun ke-15 kami. 15 tahun. Sebelum kita... Ini ada apa, ya? Waktunya kayaknya 2 menit. Oke, baik. 1 menit lagi, Ustaz Asep. Ini tinggal terakhir. Islam juga merupakan akidatun shadiqah. Jadi Islam, seorang muslim harus berdiri di atas akidah yang murni, yang jujur, ya. Dan akidah yang murni ini dibangun atas iman, rukun iman yang 5. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, dan seterusnya. Iman kepada Allah dibangun atas 2 asas, yaitu uluhiyah dan rububiyah, di mana bentuk peribadahan, ya, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hanya akidah Islam adalah akidah yang shadiqah. Selain daripada itu adalah akidah yang batilah, ya. Sebagaimana Islam adalah akidah yang shadiqah, dia juga merupakan ibadatun sahihah, yaitu ibadah yang benar, yang berdiri di atas 2 asas atau 2 prinsip, yaitu antakuna wifqa ma syara'ah Allah. Ibadah tersebut harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah prinsip antakuna khalisatan lillahi jalla jalaluhu wahduhu, yaitu ibadah tersebut dibangun atas dasar keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un bisawa, semua prinsip ini mulai dari daulatun wa watanun sampai aqidatun sahihah dan ibadatun shadiqah wa ibadatun sahihah, ini semuanya mempunyai level yang sama. Kata beliau, sawa'un bisawa, tidak ada yang di bawah, direndahkan, diataskan, tetapi mempunyai kedudukan yang sama, tentu sesuai dengan fungsinya dan porsinya masing-masing. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait al-aslul awal, prinsip yang pertama.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya, Ustaz Imam. Masya Allah ya, materinya. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, waktunya ini aneh ya. Kayaknya kita sudah di penghujung acara. Untuk itu pada dari BP ini atau Selamat ada yang mau disampaikan sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sekolah Syekh atas materinya luar biasa. Jadi karena waktu yang terbatas, pertama kuliah subuh ini tidak ada tanya jawab ya. Tapi minta kesediaan kepada setiap narsum untuk memberikan kontak personnya supaya bisa tanya jawab di luar forum ini sekaligus sebagai sarana muayasa antara sama kita gitu di luar forum ini ya. Karena semakin banyak anggota kita, mungkin banyak yang tidak kenal dengan tokoh-tokoh besar kita ya. Itu yang pertama. Kedua, mungkin nanti kalau ada narasumber yang berhalangan, boleh bergantian dengan narasumber yang lain atau digantikan dengan yang lain gitu. Seperti ya, sakit dan sebagainya gitu. Untuk besok misalkan sedianya Prof. Supri ya, beliau berhalangan akan ditukar dengan Ustadz Najib. Jadi boleh silakan ya. Dan juga untuk moderator silakan mempersiapkan. Kemudian ada informasi untuk SBQ, ada kemungkinan akan dimajukan. Kenapa dimajukan ya? Karena kita diamanahi untuk menghadirkan Syekh dari Palestina, dan Syekh Palestina kabarnya waktunya dekat-dekat ini bisanya gitu. Ada kemungkinan akan dimajukan. Jadi untuk grup yang diminta amanah sebagai panitia pelaksana SBQ agar siap-siap nanti akan dihubungi oleh Bu Eni insyaallah. Itu aja Ustaz semuanya. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya menambahkan. Silakan Bu. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya peserta kulsup pagi ini, alhamdulillah. Mulai besok saya akan membuat peraturan untuk peraturan kulsup. Yang pertama adalah mencantumkan nama, tidak memakai nama Ibu ya, jadi mencantumkan pakai nomor ID masing-masing dan asal kota atau kabupaten. Jadi ID ini sudah disebarkan oleh sekretaris BP masing-masing ya, dan kita harapkan di setiap kulsup kita nanti bukan nama yang dicantumkan, tetapi ID dan asal kota. Kemudian yang kedua, mohon untuk memute suara kecuali yang bertugas, supaya nggak berisik ya. Kemudian yang ketiga adalah kamera dibuat off, kecuali yang bertugas. Kemudian yang keempat adalah mengisi presensi kehadiran peserta. Dan yang kelima adalah peserta tidak menggunakan ID atau asal kota maka akan dikeluarkan dari ruang Zoom. Itu ya Pak ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Silahkan bertanya kepada para ketua kelasnya jika belum menerima ID. Jadi ini sekaligus di Ramadan ini kita mensosialisasikan ID masing-masing anggota. Ini sangat terkait dengan amniah gitu ya, sehingga tidak ada nama anggota di dalam acara Zoom kita. Jadi semuanya menggunakan ID ya. Nanti kalau tidak memakai ID dan asal kota, maka panitia berhak untuk mengeluarkan dari ruang Zoom. Nah, itu peraturan yang kita buat dari BP wilayah. Nanti peraturan ini akan saya kirimkan ke para Bu ini. Enggak, Pak. Itu mungkin kecuali pembicara ya. Karena pembicara mukanya kelihatan, kalau jangan pakai nama itu, pakai nama asli kalau pembicara ya. Oh iya, boleh. Tapi soalnya untuk mukanya kelihatan. Kalau dikasih kode malah jadi bocor. Oh, nggih. Tapi ya, untuk ya. yang peserta ya, Pak ya, yang untuk peserta, peserta. Ya? Nanti saya akan kirimkan yang untuk L5 ID. Jadi supaya kita aware dengan ID kita, atau ya kita sebut aja sebagai NIP lah gitu ya. NIP kita masing-masing supaya kita biasa dengan penggunaan ID ini.
Masalahnya kita sekarang menggunakan Zoom ya, bukan Jitsi. Ya, makasih Pak Najib. Saya kembalikan kepada Pak Usep, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya itu. Kemudian tentang peserta L3, L4 yang tadi masih dibicarakan. Ini sementara mungkin masih L4 Bu ya, karena kapasitas nih. Iya, kapasitas room ini 500, sedangkan jumlah L4 kita itu ada 402 sebenarnya sebanten. Tapi ini peserta kita hari ini nggak nyampe 300, jadi mungkin taklimat NL tentang Kulsub ini belum begitu terdistribusi dengan baik. Nanti kita evaluasi lagi, tapi untuk sementara sampai L4 dulu aja. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih atas ininya. Jadi Kulsub tidak ada tanya jawab ya karena seperti itu karena memang waktunya. Kemudian tadi ada yang ngechat juga, Ustadz Imam ini siapa gitu. Oh, beliau adalah ketua klaster kampus ya di Prowil ya. Ini yang juga nanti bisa berhubungan dengan beliau untuk tadi pertanyaan-pertanyaan itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf kepada yang mau bertanya juga nanti silakan langsung ke ketua kelasnya saja, langsungkan dengan BP wilayah ya. Untuk saat ini alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung acara dan selesai ya, waktu juga sudah habis. Kita tutup saja dengan istighfar. Astagfirullah. Hamdalah dan doa kepada majelis. Terima kasih kepada mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan semuanya.